Bikin roti sobek lembut tanpa mixer, tanpa oven, anti gagal. Pertama-tama kita siapkan 14 sendok makan air atau setara dengan 140 ml air. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula atau setara dengan 30 gram gula. Setelah itu aduk-aduk sampai gulanya larut. Lalu tambahkan 3/4 sendok teh ragi instan atau setara dengan 2 gram ragi instan. Untuk mereknya terserah kalian mau pakai apa, ini aku pakai merek Fermipan. Setelah itu aduk-aduk sampai raginya tercampur rata. Oke, untuk air raginya sudah larut, setelah itu kita diamkan. Lanjut kita siapkan tepung terigu protein tinggi, ini aku pakai merek Cakra. Untuk tepung terigunya aku pakai 20 sendok makan dan tambahkan 1 sendok teh garam, lalu aduk sampai rata. Setelah itu kita cek larutan air ragi tadi, kalau misalnya dia berbusa gini berarti dia masih aktif. Kita tambahkan dengan 3 sendok makan mentega yang sudah dicairkan. Lalu aduk sampai rata, setelah itu kita campurkan ke dalam tepung terigu. Oh iya, untuk penuangan mentega cair tadi itu harus dalam kondisi dingin ya teman-teman. Jadi kalau mentega cairnya masih panas itu harus ditunggu dulu sampai benar-benar dingin, habis itu baru dimasukkan ke dalam air larutan ragi. Setelah itu kita aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini aku merasa kesulitan karena sendok yang aku pakai terlalu kecil, jadi ini aku pindah pakai centong nasi. Setelah tercampur rata, nggak perlu sampai kalis, lalu kita lanjutkan pakai tangan aja. Ini aku pakai sarung tangan plastik. Untuk pengulenan ini nggak perlu sampai kalis ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita diamkan dalam wadah tertutup seperti ini. Kita diamkan sampai dia mengembang sampai menjadi kira-kira 2 kali lipat. Ini aku sekitar 30 menit dan seperti ini hasilnya. Kita uleni lagi sampai udara yang terperangkap di dalamnya itu hilang. Setelah itu ini aku mau bagi menjadi 2 bagian, karena untuk satu resep ini aku pakai untuk 2 loyang. Untuk satu bagian adonan ini mau aku bentuk, dan untuk bagian yang lainnya mau aku simpan dulu. Oke, langsung saja ini mau aku bagi menjadi 7 potong. Oh iya, untuk sisa adonan yang satunya tadi bisa diperlakukan sama seperti ini, tapi untuk di video kali ini aku masukkan hanya 1 bagian aja untuk memperpendek video durasi. Maaf, maksud aku memperpendek durasi video. Setelah adonan dibagi menjadi 7 bagian, lanjut ini kita bulat-bulat seperti ini. Lanjut kita resting lagi selama 30 menit atau sampai mengembang menjadi kira-kira 2 kali lipat. Nah, kira-kira seperti ini setelah proses resting. Adonannya sudah mengembang dan lanjut kita keluarkan. Untuk selanjutnya kita bentuk sesuai selera. Sebenarnya untuk bentuk-bentuknya sesuai selera ya teman-teman, kalian bisa cari referensi sendiri di internet. Untuk adonannya ini aku pipihkan dulu, setelah itu aku masukkan isian coklat. Untuk isiannya bisa kalian ganti sesuai selera, ini aku pakai coklat filling. Setelah dikasih isian ini lanjut kita bulatkan lagi, kita tutup sampai tertutup sempurna. Ini harus tertutup rapat ya teman-teman, karena nanti bakal ngembang lagi. Kalau misalnya nggak terlalu rapat, nanti pas dikukus takutnya coklatnya keluar-keluar semua. Setelah dibentuk, lanjut kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi sama mentega. Oke, ini aku lanjutkan dulu untuk membentuk dan juga mengisi adonannya. Oke, ini semua adonan udah selesai aku bentuk dan aku isi. Jadi ya seperti ini. Setelah itu kita resting lagi sampai dia mengembang.
Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu lanjut kita kukus. Kita siapkan dulu kukusan seperti ini. Dan untuk tutup kukusannya jangan lupa dikasih kain biar nanti uap airnya nggak netes ke bawah. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit sampai dia matang. Dan seperti ini hasilnya. Nah, ini penampakan roti sobeknya setelah jadi. Untuk rasanya sebenarnya dia mirip bakpao, cuman dia lebih lembut dan juga lebih pulen. Untuk isinya juga melimpah karena bikin sendiri jadi bisa disesuaikan dengan selera. Untuk caranya juga bener-bener gampang banget dan ini dijamin anti gagal. Oke, sekian dulu video dari aku dan selamat mencoba.